Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas ruh yang bersalawat. Jenis ibadah dalam ajaran Islam banyak macamnya, tapi ibadah yang paling aneh sendiri adalah ibadah membaca sholawat. Ibadah membaca sholawat itu pasti diterima oleh Allah, tapi kalau ibadah-ibadah lain selain sholawat itu mungkin diterima dan mungkin tidak diterima. Sholawat itu mengandung rahasia yang besar dan tidak sembarang orang mengetahuinya. Di sini perlu kami terangkan ayat Al-Quran yang memerintahkan orang mukmin supaya membaca sholawat. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu semua kepada Nabi dan mengucapkan salam dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang mengamalkan solawat, diusahakan supaya hafal ayat ini sebagai muqaddimahnya membaca solawat. Dan tata cara apabila sedang membaca muqaddimah ayat ini adalah ketika sedang membaca ya ayyuhalladzina amanu, harus sadar bahwa dirinya itu termasuk orang amanu. Selanjutnya ketika sedang membaca sallu alaihi wa sallimu taslima, di dalam hati harus merasa bahwa ruhnya diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala untuk membaca sholawat dan membaca salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian bila sudah merasa demikian itu, maka di dalam hati mengucap sami'na wa ta'na. Begitulah rahasianya. Adapun target salawat, mengapa kita diperintahkan membaca sholawat padahal sholawat itu doa? Bila kami yang mengartikan ayat ini, artinya akan aneh. Pertama, Allah berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan sesungguhnya malaikat Allah. Jumlahnya malaikat itu tidak terbilang. Bayangkan, bahkan jumlahnya malaikat itu lebih banyak daripada pasir yang ada di lautan. Yusalluna, ini ada dua macam, ada sholawatnya Allah dan ada sholawatnya malaikat. Allah membaca sholawat ditujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan malaikat juga membaca sholawat yang ditujukan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Akan tetapi sholawatnya Allah itu tidak sama dengan sholawatnya malaikat dan sholawatnya kita-kita. Jangan disamakan. Adapun sholawatnya Allah ialah Allah melimpahkan rahmat khusus kepada Nabi SAW. Sholawatnya malaikat ialah malaikat berdoa meminta kepada Allah supaya Nabiullah Muhammad SAW terus dilimpahi rahmat dan salam. Dan setelah pernyataan dari Allah seperti itu tadi, barulah Allah Ta'ala perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu membaca sholawat kepada Nabi dan membaca salam dengan sungguh-sungguh. Cobalah kita renungkan, padahal tanpa kita minta rahmat kepada Nabiullah Muhammad SAW, sudah pasti Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada Nabi. Sebab Allah sendiri yang menyatakan hal itu. Tapi mengapa kita diperintah meminta rahmat kepada Allah padahal sudah dilimpahkan rahmat? Mungkin saja Allah menjawab, memintakan rahmat untuk Nabi ya seharusnya justru kamu yang meminta rahmat dari Nabi. Kalau kita meminta rahmat untuk Nabi, lalu
Manakah rahmatan lil alamin pada diri Nabi itu? Kan sudah jelas dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Padahal Nabiullah Muhammad SAW itu lautan rahmat. Kenapa dimintakan rahmat? Seakan-akan kita menuangkan air satu cangkir ke dalam lautan. Rahmat manakah yang belum dilimpahkan Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW? Adakah yang belum dilimpahkan? Dan yang kita mintakan untuk Nabi itu rahmat yang mana? Padahal Allah terus-menerus memberikan rahmat. Manusia, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi. Allah berkata, sudah kuberikan, bahkan terus-menerus. Manusia, tapi ini yang perintahkan Allah sendiri. Apakah Nabi Muhammad itu masih miskin rahmat sehingga seluruh manusia perlu memintakan rahmat dan salam kepada Nabi? Allah sendiri yang berfirman bahwa Nabi Muhammad itu kekasihnya dan beliau sudah dijamin keselamatannya oleh Allah. Tapi mengapa kita disuruh mendoakan? Apakah Nabi Muhammad belum pasti selamat? Beliau mashum, artinya orang yang dijaga oleh Allah dari keluputan-keluputan. Jadi kita diperintahkan membaca sholawat itu secara zahir mendoakan Nabiullah Muhammad SAW. Tapi hakikatnya bukan mendoakan Nabiullah Muhammad SAW. Adapun hakikat salawat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil bersalawat dari belakang bilik-bilik masih terhijab batinnya. Kebanyakan mereka tidak mengerti, dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau Nur Muhammad keluar atau menampakkan kepada mereka, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika melihat bunyi ayat tentang sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, maka sholawat ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menurut pandangan kami, sangat pantas beliau mendapat penghargaan seperti itu. Sangat pantas beliau mendapatkan penghargaan seperti itu. Sangat tidak mengherankan jika orang-orang yang hidup di sekeliling beliau siap mati, siap berkorban, siap meninggalkan kemewahan dunia, anak istri, jabatan, karena beliau memberi tuntunan sehingga para sahabat dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat berbicara. Apa yang bisa menandingi kebahagiaan tak terukur yang diakibatkan dari bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa membaca? Jawabannya tidak ada. Ada ayat yang sangat keras bunyinya. Lebih kurang katakan, jika bapakmu, anakmu, harta bendamu, niagamu yang kau khawatirkan untung ruginya lebih aku cintai daripada aku, maka rasakanlah asapku. Lalu bagaimana beliau bersalawat kepada dirinya sendiri? Beliau tidak akan membunyikan bacaan sholawat, tapi beliau melakukan action. Lalu sekarang ini apakah kita sudah bisa menulis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Apakah kita sudah bisa membaca tulisan itu sehingga berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Dan apakah kita sudah bisa action? Perlu dicatat, kita memang kadang sering lupa bahwa cahaya terang di ruang ini karena ada balon, dan balon itu bisa menyala karena ada gardu, dan gardu ini tak berarti apa-apa jika tidak ada listriknya. Dan tentang listrik ini, kita sebenarnya hanya melihat tanda-tanda adanya listrik atau gejala listrik. Kami tidak bisa melihat listriknya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penghormatan kepadanya.
Berdasarkan firman Allah tersebut, umat Islam diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat ini, kita mengenal beberapa jenis kalimat solawat yang dibuat oleh para ulama sesuai dengan keyakinan dan ajaran alirannya masing-masing. Di antaranya ada sebagai berikut. Semoga Allah memberi solawat atas Nabi kita Muhammad dan atas keluarga serta sahabat-sahabatnya, dan diberikan rahmat Allah dan salam Allah atas nabinya Muhammad dan atas keluarganya dan sahabatnya. Ya Allah, berilah rahmat dan sejahtera atas penghulu Nabi kami Muhammad Rasulullah. Dalam dunia kaum ma'rifatullah terdapat sebuah hadis yang cukup terkenal, yaitu Dia Allah berada dalam kalbu hambanya yang beriman. Kalbu tersebut dalam hadis Nabi kaum ma'rifatullah dinamakan mahligainya Allah, keratonnya Allah, istananya Allah, masjidnya Allah, rumahnya Allah. Kalbu itu disebut juga induknya rasa dan juga disebut rubuning ruh atau ruhul kudus atau hu. Induknya rasa atau rasanya Allah sama dengan rasa hakikat Muhammad, sedangkan babuning ruh itu sama dengan hakikat Muhammad. Jadi, rasa Allah atau Rasulullah adalah hakikat Muhammad, yaitu hakikat Rasul Allah. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa kalbu itu adalah Muhammad sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan dirinya sendiri, atau disebut juga dengan sifatullah atau nurullah atau jauhar awal atau cahaya pertama atau hu, yaitu hakikat Muhammad. Bermula manusia atau Muhammad itu rahasiaku, dan aku adalah rahasianya, dan rahasiaku adalah sifatku, dan sifatku tidak lain adalah aku. Aku Muhammad berasal dari Allah, dan alam ini berasal dari aku atau Muhammad. Telah datang akan kamu daripada Allah itu nur, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia atau hu bersama kamu di mana saja kamu berada, atau jika sudah menjadi insan yang suci, dia selalu bersamamu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 7. Kami lebih dekat denganmu dibandingkan leher dan urat nadimu. Quran Surah Kaf ayat 16. Adapun tujuan bersalawat. Tujuan bersalawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW, atas keluarganya serta sahabat-sahabatnya terbagi atas dua pendapat yang dapat diartikan secara syariat dan secara hakikat, yaitu secara syariat, umat Islam bersalawat dan mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan atas sahabat-sahabatnya. Secara terperinci ditujukan kepada Rasul dan Nabi Muhammad bin Abdullah, yaitu insan yang dibersihkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang sekarang sudah tidak ada lagi atau wafat. Keluarga Muhammad SAW, yaitu anak, istri, ibu, bapak, saudara, dan famili yang terdekat, atau mungkin juga termasuk pamannya yang bernama Abu Jahal yang selalu menjadi rintangan tugas Nabi. Kesemuanya itu sudah tidak ada lagi atau wafat. Selanjutnya, para sahabat-sahabatnya yang dimaksud adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan sebagainya. Ini pun keseluruhannya sudah tidak ada lagi atau wafat. Adapun secara hakikat, umat Islam yang sudah menguasai ilmu syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat juga bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka bersalawat bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, juga tidak ditujukan kepada para keluarga dan para sahabat Nabi, tapi ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad selaku hakikat Rasul Allah, sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan, makhluk yang dicintai dan termulia sesudah Allah, sebagai Rasul awal dan akhir yang diberi rahmat untuk semesta alam, atau ini pun tergantung sampai di mana tingkat ilmu dan terbukanya hijab yang pernah dianugerahi Allah kepada hamba-hambanya.
Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kamu, tetapi ia adalah utusan Allah dan penghabisan semua nabi. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kamu ada Rasul Allah. Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab atau kitab yang bercahaya mengenalnya atau Nur Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Lihat juga Quran Surah 6 ayat 20. Di samping ditujukan khusus kepada hakikat Muhammad ketika membaca sholawat, ada juga sebagian kaum ma'rifatullah menyebutkan keluarga dan sahabat-sahabat Nabi dalam arti secara hakikat pula, yaitu yang dimaksud keluarga Muhammad adalah mereka yang pernah mengenal kepada hakikat Muhammad, yaitu yang pernah ma'rifat kepada zat dan sifat Allah. Yang dimaksud dengan para sahabat-sahabat Muhammad, yaitu mereka yang pernah Allah tunjukkan jalan yang lurus. Apakah mereka sudah sampai atau belum, atau tahap ma'rifat kepada hakikat Rasul Muhammad, atau disebut ma'rifat kepada zat dan sifat Allah. Hal ini tergantung dari keuletan, ketakwaan, keikhlasan, dan keimanan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang diridhoi Allah sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan kamu sekiranya mereka bersabar sampai kamu Muhammad keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 5. Umat Islam yang sudah sampai ke martabat ma'rifatullah selalu bersalawat kepada Nabi karena perintah Allah dalam Al-Quran, dan tidak menuntut imbalan jasa atau pahala. Bahagialah orang yang tidak bertemu dengan aku dan juga tidak mengenal dengan orang yang mengenal kepadaku atau ma'rifat tapi beriman kepadaku. Mereka yang tidak bertemu dengan hakikat Muhammad dan juga tidak bertemu dengan orang yang mengenal hakikat Muhammad atau ma'rifat, sehingga tidak dapat berguru kepadanya, tetapi beriman kepada Muhammad dan berguru kepada ulama syariat dan bisa mendapat ilmu dari hasil membaca buku yang dikarang oleh para ulama besar. Mereka berarti sudah percaya menurut kabar adanya hakikat Muhammad pada dirinya sendiri. Pada tahapan tersebut, mereka sudah termasuk umat Muhammad. Mudah-mudahan dengan izin Allah dibukakan hijab yang menjadi penghalang kolbu sehingga lambat laun semoga Allah memberikan atau memancarkan nurun ala nurin dan meningkat menjadi insan atau sahabat hakikat Muhammad. Rasa Allah itu rasa Muhammad. Itulah induknya rasa atau disebut hakikat Muhammad. Induknya rasa yang bersih dan suci disebut qalbuh mukminin yang menjadi mahligai Allah. Induk rasa atau hakikat Muhammad itu terbagi atas dua kategori, terdiri atas 5 rasa lahir dan 1 rasa lahir batin yang mencakup kelima rasa tersebut. Jadi jumlahnya ada 6 rasa. Rasa pertama nyata di badan kita yaitu rasa jasad, Rasulnya Adam alaihissalam dan sahabat Rasulnya Adam khalifatullah. Rasa kedua nyatanya di badan kita yaitu rasa pendengaran atau kuping, Rasulnya Ibrahim alaihissalam dan sahabatnya Rasulnya Ibrahim habibullah. Rasa ketiga nyatanya di badan kita yaitu rasa penglihatan atau mata, Rasulnya Daud alaihissalam dan sahabat Rasulnya Daud khalilullah. Rasa keempat nyatanya di badan kita yaitu rasa mulut atau lidah, Rasulnya Musa alaihissalam dan sahabat Rasulnya Musa kalamullah. Rasa kelima nyatanya di badan kita yaitu rasa mencium atau hidung, Rasulnya Isa alaihissalam dan sahabat Rasulnya Isa ruhulullah. Rasa keenam nyatanya di badan kita yaitu rasa qalb, rasa lahir batin yang mencakup kelima rasa tersebut atau disebut hakikat Muhammad atau Rasul atau rasa Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulnya Muhammad Rasulullah.
Dengan adanya keterangan atau penjelasan tersebut, semoga kalian sahabatku sudah dapat menangkap atau sudah dapat menerima bahwa yang dianggap hakikat keluarga dan hakikat Muhammad itu adalah para rasul dan para nabi. Para nabi itu adalah bersaudara, seayah dan seibu. Syariatnya berbeda-beda, sedangkan asal dan pokok agamanya satu. Adapun yang dimaksud sahabat-sahabat dari hakikat Muhammad itu adalah insan yang benar-benar beriman dan sedang menjalankan sabilillah, berusaha mencari tingkat tinggi hingga diberi anugerah Allah untuk dapat ma'rifat atau bertemu, melihat dan mengenal dengan hakikat Muhammad atau disebut sifatullah atau hakikat syahadat. Di mana ada sifat, di situ ada zat. Di mana ada Muhammad, di situ ada Allah. Mereka yang dianugerahi ilmu laduni, yaitu nurun ala nurin atau ma'rifatullah. Jika diamalkan sholawat dengan betul, niscaya Allah akan membukakan hati pada keindahan hakikat Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian Allah akan menaikkan pada musyahadah terhadap wujudnya yang mutlak dalam kandungan Nabi Muhammad SAW. Seperti diketahui bahwa tubuh Nabi Muhammad SAW tidak memiliki bayang-bayang. Ini menunjukkan bahwa nur beliau berasal dari nur zat Allah. Barang siapa yang memasuki alam ma'rifat melalui pintu kenabian Muhammad atau dengan bersalawat untuk menuju Allah, menuju para ahli hakikat adalah jauh lebih sempurna daripada melalui pintu tauhid asma dan sifat. Bahkan lebih sempurna jika dibandingkan mereka yang mendapatkan dengan cara jidbah atau ditarik terus oleh Allah. Dengan bersolawat kita memuji Nabi Muhammad SAW. Hakikat Muhammad itu ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ialah hakikat alam. Nur Muhammad atau hakikat Muhammad disebut juga nur awal, maknanya asal segala kejadian dan akhir segala kenabian, atau sesungguhnya hakikatnya adalah kita bersalawat untuk diri kita sendiri. Itulah sebabnya hakikat Muhammad itu disebut utusan. Maka kalau hakikat Muhammad itu disebut utusan Tuhan, maka carilah dan galihlah sedalam-dalamnya hakikat hidup kita ini, supaya dapat pulang kembali ke asalnya, yaitu kembali kepada hidup yang sejati, yaitu hidupnya Tuhan yang kekal dan abadi dan asali dan tidak terkena kehancuran. Itulah yang disebut zat yang maha besar, yang dikenal dengan sebutan Haqqullah Ta'ala. Itulah tempat kembali, tempat manusia ma'rifat sebagai kesempurnaan kita yang sejati dan abadi. Haqqullah itu adalah sebagai kenyataan kita, yaitu untuk alam akhirat nanti dan alam dunia ini. Demikian sahabat ruh yang bersalawat. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.